Selamat malam Bapak Ahmad Fadlan. Di sini saya Yandi Tagawal akan mengikuti pertemuan ke-13 dan ke-14 ekonomi makro, di mana untuk pertemuan ke-13 yaitu pertanyaannya adalah jelaskan perdagangan internasional yang dilakukan Indonesia. Baik Pak. Jadi di sini pertanyaannya perdagangan internasional yang dilakukan Indonesia. Baik, sebelumnya saya ingin menjelaskan sedikit tentang perdagangan internasional. Perdagangan internasional itu yaitu adanya jual beli antar negara. Jual beli antar negara itu berarti dinamakan impor dan ekspor. Nah, jadi contoh-contoh perdagangan internasional juga ada. Perdagangan internasional juga memiliki beberapa bentuk, diantaranya itu perdagangan bilateral, regional, dan multilateral, di mana bilateral itu adalah perdagangan yang dilakukan oleh dua negara. Perdagangan regional itu adalah bentuk perdagangan yang dilaksanakan oleh negara-negara yang berlokasi di lingkup tertentu, misalnya ASEAN, negara Uni Eropa, dan sebagainya. Kemudian perdagangan multilateral itu merupakan suatu perdagangan antar negara tanpa adanya batasan. Jadi bisa antar benua gitu Pak. Baik, jadi pertanyaannya itu perdagangan internasional dilakukan Indonesia. Saya sudah mencari datanya tadi Pak, yaitu dari Badan Pusat Statistik atau BPS. Di sini ada banyak sekali beberapa perdagangan yang dilakukan oleh Indonesia. Yang pertama itu ada binatang hidup, ada daging dan sisa daging yang dapat dimakan, ada ikan, ada produk susu dan unggas. Saya mengambil yang ini Pak, kendaraan bermotor dan komponen dalam keadaan terbongkar tidak lengkap, itu berarti spare part Pak, spare part. Jadi ini yang dilakukan Indonesia yaitu dia mengimpor spare part kendaraan bermotor itu dari Jepang Pak. Mungkin itu saja Pak penjelasan saya mengenai pertanyaannya, itu perdagangan yang dilakukan Indonesia, perdagangan internasional yang dilakukan oleh Indonesia. Dan saya akan melanjut ke pertemuan ke-14, di mana pertanyaannya adalah jelaskan penilaian Anda mengenai utang luar negeri. Baik Pak, penjelasan saya mengenai utang luar negeri yaitu sebenarnya utang itu bagus Pak. Kalau pendapat saya bagus ketika kita berhutang bukan untuk konsumsi, tetapi berhutang untuk usaha, untuk memutar kembali sebagai modal. Nah, kalau menurut saya, konsep saya itu, mengapa saya bilang utang itu bagus, karena ketika kita berhutang untuk memutar kembali uang itu, kita tidak perlu pusing, karena kita yakin dan kita berusaha dan kita yakin bahwasannya dengan usaha yang kita buat, utang itu akan dapat terbayar. Dengan usaha yang kita lakukan, utang itu dapat terbayar. Jadi sama halnya dengan Indonesia, tentang negara yang memiliki utang luar negeri, yaitu utang itu kan dapat terjadi. Untuk bicara tentang negara, utang itu dapat terjadi ketika uang yang ada tidak cukup untuk membiayai perekonomian dan tidak cukup untuk melayani masyarakat. Jadi ketika utang dikurangi, maka belanja negara akan turun, pelayanan kepada masyarakat juga akan turun, dan pertumbuhan ekonomi juga akan turun. Ini dapat menyebabkan suatu negara itu dapat turun level dari negara berkembang malah menjadi negara miskin karena pertumbuhan ekonominya turun, dan ini sangat tidak disarankan. Jadi itulah keuntungannya tentang utang luar negeri. Pandangan saya seperti itu Pak. Terima kasih.